Hai, Sobat Musik. Hari ini kita akan bahas fakta yang cukup mengejutkan tapi juga bikin penasaran. Kenapa ya Teguh Fagetos sampai sekarang belum menikah? Yuk, kita kulik kisah di balik keputusan sang vokalis galau ini. Teguh dikenal sebagai sosok sederhana dan bersahaja. Ia lahir di Sukabumi dan mulai dikenal luas saat lagu Kehadiranmu dan Saat Kau Pergi meledak di awal 2000-an. Fagetos bukan cuma band galau, tapi juga punya pesan moral dan spiritual yang kuat di beberapa lagunya. Teguh sebagai frontman selalu terlihat kalem dan tidak neko-neko. Ia jarang tampil di media gosip, lebih sering tampil di panggung musik, kegiatan sosial, atau acara dakwah. Seiring popularitasnya, banyak yang bertanya-tanya soal kehidupan pribadi Teguh, terutama soal asmara. Ada beberapa momen di mana Teguh dikabarkan dekat dengan seseorang, tapi tak pernah benar-benar diungkap ke publik. Ia sangat menjaga privasi. Di salah satu wawancara beberapa tahun lalu, Teguh sempat mengatakan, "Saya nggak mau pacaran, saya maunya langsung serius." Ini jadi petunjuk kalau dia memang tipe yang punya prinsip kuat dalam urusan hati. Bukan berarti dia tidak punya peluang. Tapi justru karena prinsip itulah, ia memilih menahan diri sampai benar-benar yakin. Dari beberapa wawancara dan pengamatan publik, berikut beberapa alasan kuat kenapa Teguh Fagetos belum menikah sampai sekarang. Teguh sering menegaskan bahwa ia ingin menikah karena niat ibadah, bukan karena desakan sosial. Baginya, pernikahan bukan sekedar status, tapi tanggung jawab besar. Selama bertahun-tahun, Teguh fokus membangun Fagetos, menjaga eksistensinya, dan juga mendampingi keluarganya. Beberapa sumber menyebut, ia sangat dekat dengan ibunya. Ia ingin membahagiakan orang tuanya terlebih dulu. Dalam wawancara lainnya, Teguh bilang, "Saya bukan cari yang sempurna, tapi yang sevisi dan sefrekuensi." Jadi, bisa jadi sampai saat ini belum ada sosok yang benar-benar pas menurut nilai hidupnya. Walau usianya sudah matang, Teguh tampaknya tak mau menikah hanya karena waktunya. Ia menunggu timing yang benar-benar diridau Tuhan. Fenomena seperti ini sebenarnya banyak terjadi. Kadang, orang sukses tapi belum menikah justru dianggap aneh. Padahal setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Teguh justru jadi inspirasi bahwa kesuksesan tak selalu harus disandingkan dengan status menikah. Yang penting, kita bahagia, bertanggung jawab, dan tetap menjadi pribadi yang baik. Teguh dikenal sebagai sosok yang rendah hati, religius, dan sangat berdedikasi terhadap musik. Bersama Fagetos, namanya melejit lewat lagu Kehadiranmu dan Saat Kau Pergi. Tapi meskipun karirnya sukses, kehidupan pribadinya tergolong sangat tertutup. Dulu, nama Fagetos tuh ngehits banget. Lagu-lagunya kayak Betapa Aku Mencintaimu itu bener-bener ngena. Teguh, sebagai vokalis, punya suara khas dan lirik-lirik penuh rasa. Nah, bisa aja nih. Karena sibuk ngejar karir dan jadwal manggung yang padat, urusan cinta jadi nggak sempat keburu. Kalau kamu perhatiin, Teguh tuh nggak kayak artis-artis lain yang sering pamer kehidupan pribadinya. Dia termasuk yang tertutup soal urusan asmara. Jarang banget kelihatan dekat dengan siapa gitu di media. Mungkin memang itu pilihannya. Dalam beberapa kesempatan, Teguh pernah bilang kalau menikah itu bukan soal umur, tapi soal kesiapan. Nggak mau asal-asalan. Jadi mungkin sekarang dia lagi fokus ke hal lain dulu, sampai nemu orang yang benar-benar cocok. Fansnya sih udah banyak yang nanyain dan berharap Teguh cepat nikah. Tapi ya, hidup orang beda-beda, ya. Siapa tahu. Dia udah punya calon tapi belum pengen disorot. Atau bisa jadi, dia emang bahagia dengan pilihannya sekarang. Gimana menurut kamu? Apa Teguh cuma menunggu waktu yang pas? Atau emang nyaman hidup sendiri? Teguh memulai semuanya dari bawah.
Di balik ketekunan dan suara khasnya, ada satu sosok yang tak pernah berhenti percaya padanya, sang ibu. Waktu dulu, ibu yang pertama kali beliin gitar, walaupun kondisi ekonomi kami pas-pasan, kini sang ibu sedang menghadapi ujian kesehatan. Tapi semangat dan cintanya tetap jadi kekuatan utama Teguh. Setiap kali lihat ibu tersenyum, meski sakit, saya merasa kuat. Dia yang paling tahu bagaimana saya berjuang. Ibu bukan hanya yang melahirkan kita. Ibu adalah rumah, doa, dan cinta yang tak pernah pudar. Seperti lagu yang tak pernah berhenti dimainkan di hati, beberapa waktu ini, ibu aku lagi sakit. Bolak-balik ke rumah sakit, minum obat terus. Tapi alhamdulillah, ibu masih kuat, masih tersenyum walaupun aku tahu, beliau lagi menahan banyak rasa. Dulu, waktu aku lagi susah, yang pertama percaya sama aku ya ibu. Dia yang nyuruh aku terus main musik, terus berdoa, terus berjuang. Sekarang, giliran aku yang harus ada buat dia, kadang kita terlalu sibuk, sampai lupa. Ibu cuma satu. Dan gak selamanya ada, waktu terbaik sekarang adalah saat-saat kayak gini. Duduk bareng, ngobrol, dengar cerita ibu tentang masa kecilku, tentang hidup beliau yang sederhana tapi penuh cinta. Teguh Permana kini habiskan waktu untuk merawat ibunya dan belum memikirkan untuk menikah. Teguh yang kini usianya hampir menginjak 40 tahun itu memilih fokus merawat ibunya yang sudah terbaring sakit sejak tahun 2017. Terlebih di antara kakak-kakaknya, hanya dia sendiri yang belum menikah. Sehingga dia juga memanfaatkan waktunya untuk menemani sang ibu. Selama 2 tahun lebih ini memang saya lagi merawat ibu saya yang sedang sakit. Sambil menangis Teguh menceritakan ucapan ibunya yang khawatir ditinggalkan sendiri seandainya Teguh menikah. Kalau nanti udah nikah juga mama bakal sendiri, bakal ditinggal. Katanya, itu yang bikin saya menangis. Jadi ada ketakutan mungkin kalau saya menikah bakal ninggalin beliau, lanjutnya. Padahal, Teguh tak ada niat dan tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian. Terlebih sejak ayahnya meninggal dunia, Teguh juga menjadi sangat dekat dan menyayangi ibunya. Padahal kalau saya menikah saya enggak akan ninggalin. Katanya, kalau bisa Teguh jangan dulu nikah, itu saking mungkin beliau kondisi fisik melemah dan ketakutan, kata Teguh memaklumi ucapan ibunya. Dengan kondisi ibunya yang hanya terbaring lemah di kasur, Teguh benar-benar merawat, memandikan dan mengganti popok untuk ibunya setiap hari. Minta doanya sama semua untuk kesembuhan ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya bisa lekas sembuh diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Teguh. Dan mudah-mudahan sakitnya ibu saya bisa menjadi pengubur dosa. Insya Allah saya akan tetap terus berbakti sama ibu saya. Saat itu Teguh bercerita tentang kondisi ibunya yang hanya bisa mengonsumsi susu lewat selang. Namun dia tetap bersyukur karena ibunya tetap bertahan walaupun tanpa asupan makanan lainnya. Dalam konten tersebut Teguh kemudian mengucap pesan untuk semua anak agar tak melupakan jasa orang tua mereka. Kita jangan sia-siain orang tua kita. Kita harus sadar diri, ibu kita yang mengandung, menyusui, sampai membesarkan, kadang anak tidak tahu diri setelah sukses. Teguh kerap menunjukkan rasa sayangnya yang mendalam terhadap sang ibu. Ia sering menyebut bahwa ibunya adalah sosok yang paling berjasa dalam hidupnya, yang selalu mendukung karirnya dari awal, termasuk saat merintis Fagetos dari bawah hingga dikenal luas di Indonesia. Teguh juga sempat menceritakan bahwa perjuangan hidupnya tidak lepas dari peran ibunya yang sabar dan penuh doa. Ibunya pernah membantu secara langsung maupun tidak langsung ketika ia sedang berjuang secara ekonomi di awal-awal karir musiknya. Bahkan, ada beberapa momen mengharukan ketika Teguh membawakan lagu-lagu bertema kasih sayang ibu yang membuatnya menangis di atas panggung karena teringat perjuangan ibunya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya.
Kalau kamu punya ide atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.